Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi yang disampaikan oleh pendeta kita, Pastor Dr. Andi Pardiadi Wadjokusumo, mari kita angkat satu pujian pada pagi hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita angkat lagu ini dari awal pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita angkat bersama
kami Bapa. Makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Lindungi kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami ingin mengawali hari ini dengan firman-Mu Bapa. Berkati firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir atas dia Tuhan. Dan biarlah semua orang yang menonton Tuhan bisa diberkati Tuhan, bisa dipenuhi dengan Roh-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Engkau mulia, Engkau ajaib Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Yesus, Engkau mulia, Engkau agung Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Berkati kami Yesus, Roh-Mu mengalir atas kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami serahkan hidup kami di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang kembali kita dapat bersua pada pagi hari yang indah ini. Dan biarlah kiranya hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan Tuhan turun atas kita. Dan sudah selayaknya kita datang dalam hadirat Tuhan untuk mengucap syukur Bapak Ibu, sebelum kita melakukan seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Kembali saya datang untuk menyertai, menemani Bapak Ibu, bahkan melayani untuk menyampaikan firman Tuhan pada acara renungan pagi atau saat teduh pagi Bapak Ibu. Dan biarlah rumah tangga kita, kehidupan kita dipenuhi dengan puji-pujian. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, mari kita bangun pondok Daud dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ataupun dalam rumah tangga kita pribadi lepas pribadi, yang dipenuhi dengan doa, pujian, penyembahan. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Makasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kesehatan yang prima bagi kami, ya Allah. Terima kasih, dan biarlah kiranya pengurapan yang baru, berkat yang baru, hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan yang baru tercurah atas kami Bapa, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala rangkaian aktivitas kami, kegiatan kami, dan itu semuanya boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda, dan menjadi tupai yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi juga setiap kami Tuhan, urapi hamba-hambamu yang bersama dengan kami semuanya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu. Jika sebelumnya ya saya membangun mesbah doa Pondok Daud di keluarga saya Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini karena saya lihat di saluran YouTube ada beberapa orang, ratusan orang Bapak Ibu yang tengah menonton, yang ya mendengarkan khotbah-khotbah saya. Akhirnya Tuhan ya mendorong saya untuk untuk menyertai Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Ayo mari semangat kita. Semangat terus Bapak Ibu ya. Pagi hari ini tema yang ingin saya bicarakan Bapak Ibu ya, tema yang ingin saya bawakan, dan ini merupakan hasil pergumulan saya Bapak Ibu. Dan Tuhan kasih
kepada saya untuk membawakan tema-tema tentang keluarga Bapak Ibu. Mengapa harus keluarga Bapak Ibu? Nah, karena di lapangan Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai advokat Bapak Ibu, nah menemukan begitu banyaknya rumah tangga orang percaya yang masih muda Bapak Ibu, nah itu berantakan, hancur Bapak Ibu, dan bukan hanya yang muda saja, tapi yang tua juga seperti itu Bapak Ibu. Nah itu kita nggak mau terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nah bagaimana supaya itu tidak terjadi terhadap kita Bapak Ibu? Maka Tuhan mendorong saya untuk memberikan nasihat-nasihat Tuhan Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Biarlah suasana surgawi itu turun atas rumah tangga kita Bapak Ibu. Amin ya. Mari Bapak Ibu langsung saja kita buka Alkitab kita ya, Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang kedua ayat 22 sampai ayat 23 Bapak Ibu ya. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai ayat 23. Ayat 22 di sana dikatakan demikian. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Nah Bapak Ibu ya, ayat 22 ini menjelaskan Bapak Ibu bahwasanya Tuhan adalah pemerkasa Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan yang mempunyai inisiatif Bapak Ibu untuk menikahkan ya manusia itu Bapak Ibu ya. Yang pertamanya dia ciptakan dulu Adam laki-laki Bapak Ibu, lalu dilihatnya ya Adam sendiri dan perlu penolong, maka akhirnya Tuhan ciptakan Hawa Bapak Ibu yang diambil dari tulang rusuk manusia atau si Adam Bapak Ibu, sehingga Tuhanlah yang menikahkan mereka Bapak Ibu langsung Bapak Ibu, luar biasa. Lalu ayat 23 di sana dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah luar biasa. Jadi ibu-ibu ingat ya bahwasanya ibu ada itu dari tulang suaminya seperti itu ya, dan Tuhanlah yang menikahkan kita Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, bila kita berbicara tentang pernikahan Bapak Ibu, nah tentu kita yang sudah dewasa, maksud saya yang sudah menikah ya jangan sampai kita berbicara, loh ngapain Pak Andi ini kok bicara soal nikah, kami kan sudah nikah, seperti itu. Oh enggak kayak gitu Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga setuju ya apa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan akan pakai kita semuanya, Tuhan akan pakai Bapak Ibu ya, Tuhan akan pakai saya juga untuk menjadi mentor Bapak Ibu, menjadi orang tua bagi cucu-cucu kita, bagi anak-anak kita Bapak Ibu ya. Nah sehingga Tuhan perlengkapi kita dengan firman pengajaran tentang pernikahan, tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia Bapak Ibu. Nah sehingga apa yang terjadi di luar sana Bapak Ibu ya, seperti perceraian dan lain sebagainya, itu rumah tangga yang hancur Bapak Ibu, rumah tangga yang berantakan, anak-anak yang hidup sendiri Bapak Ibu, itu tidak terjadi dalam kehidupan keluarga kita karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang cara kebetulan, tidak ada yang sia-sia kalau pagi hari ini kita kembali datang Bapak Ibu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan supaya keluarga kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Nah tentunya ketika kita berbicara tentang pernikahan Bapak Ibu, maka yang ada di bayangan kita adalah keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang sakinah Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya di lapangan Bapak Ibu, dan inilah yang saya temukan di awal tadi sudah saya sampaikan, bahkan di khotbah atau di renungan-renungan sebelumnya juga saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu, ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ada celah bagi musuh, bagi iblis, bagi setan, bagi roh-roh jahat untuk datang mencuri dan membunuh, membinasakan Bapak Ibu ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi adalah kehancuran rumah tangga. Nah, ini Bapak Ibu, dan itu fakta Bapak Ibu. Nah untuk itu saya ingin tampilkan Bapak Ibu ya fakta-fakta yang terjadi di lapangan
ya, supaya ini juga menguatkan, meneguhkan kita, sehingga apa yang saya sampaikan itu ada datanya semua Bapak Ibu ya. Kita mulai dari Spanyol Bapak Ibu ya. Nah, apa yang terjadi di Spanyol masalah perceraian? Di Spanyol angka perceraian meningkat menjadi 1 dari antara 8 pernikahan pada awal dasawarsa terakhir dari abad ke-20. Suatu lompatan besar dibandingkan 1 dari antara 100 hanya 25 tahun sebelumnya Bapak Ibu. Jadi terjadi peningkatan perceraian yang dahsyat Bapak Ibu. Lompatannya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kita tahulah kenapa ini terjadi. Nah, tentu tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, menyepelekan firman Tuhan, menyepelekan, mengabaikan tuntunan bimbingan Allah Bapak Ibu. Akibatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu di Spanyol. Lalu di mana di Inggris? Nah, di Inggris Bapak Ibu ya, yang dilaporkan memiliki angka perceraian tertinggi di Eropa Bapak Ibu. Nah, ya, ini prestasi-prestasi yang tidak menyenangkan, prestasi-prestasi yang mendukakan hati Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi akibatnya kenapa Bapak Ibu? Karena sudah meninggalkan hadirat Allah, sudah tidak percaya dengan firman Tuhan. Nah, akibatnya seperti ini Bapak Ibu. Kasihan anak-anak ya, mereka harus hidup seorang diri, ditinggal mamanya, ditinggal papanya Bapak Ibu ya. Dan wah, seperti apa masa depan mereka Bapak Ibu, kita sudah bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, datanya ya adalah 4 dari antara 10 pernikahan diperkirakan gagal. 4 dari 10 pernikahan diperkirakan gagal. Ini data Bapak Ibu ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Jahatnya iblis Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, di Jerman Bapak Ibu. Nah, bagaimana di Jerman? Banyak orang di Jerman tampaknya sama sekali meninggalkan keluarga tradisional, artinya keluarga yang dituntun, digembalakan, dibimbing oleh Tuhan Bapak Ibu. Ya, mereka mau hidup bebas Bapak Ibu. Ya, mereka memilih untuk hidup tanpa bimbingan Tuhan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Mereka meninggalkan pola-pola yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, itu di Jerman Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun 1990-an 35% dari jumlah rumah tangga di Jerman terdiri atas 1 orang dan 31% terdiri atas hanya 2 pribadi Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana di Prancis Bapak Ibu ya? Nah, orang-orang Prancis semakin jarang menikah. Lah, bayangin Bapak Ibu. Orang sudah nggak mau lagi ngambil beban, ngambil tanggung jawab Bapak Ibu, mau hidup bebas seperti itu Bapak Ibu, mengabaikan perintah firman Tuhan, sehingga mereka tidak mau menikah Bapak Ibu. Jadi kalau nggak mau menikah seperti apa? Maka dipastikan bangsa itu, negeri itu Bapak Ibu menjadi bangsa yang tua, negeri yang tua, karena tidak ada anak-anak mudanya untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan negara tersebut. Dan itu dialami oleh Prancis Bapak Ibu. Kenapa? Karena warganya tidak mau menikah. Kenapa nggak mau menikah? Ya karena mereka lebih asik dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan Bapak Ibu oleh paham-paham ateis. Ya, sebenarnya itu merupakan dorongan ya, sumbernya adalah kuasa kegelapan Bapak Ibu, dan berhasillah iblis di negara tersebut Bapak Ibu, dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita atau di rumah tangga kita Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu ya, dan mereka yang menikah semakin sering dan semakin cepat bercerai dibandingkan sebelumnya. Nah, itu alasannya mereka nggak mau menikah rupanya Bapak Ibu. Nah, ya, jadi begitu menikah lalu semakin cepat cerainya Bapak Ibu. Mengapa? Ya itu tadi, tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, semakin banyak orang lebih suka hidup bersama tanpa tanggung jawab perkawinan. Kecenderungan yang sebanding terlihat di dunia Bapak Ibu. Jadi itu bukan hanya terjadi di Eropa saja, bahkan itu juga sudah merambat sampai ke Eropa, bahkan sampai di negara-negara Asia Bapak Ibu, dan tanpa kita sadari itu juga masuk di Indonesia Bapak Ibu. Nah, kita nggak mau hal-hal tersebut terjadi di bangsa dan negeri kita, apalagi di rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali ini ya. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu ya,
Bagaimana dengan anak-anak? Nah, ini kan perhatian kita kan kepada anak-anak, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah nggak punya anak lagi, artinya anak-anak kita sudah menikah semua, bagaimana dengan cucu-cucu kita? Ini harus kita lindungi, Bapak Ibu. Bagaimana cara melindunginya? Dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus mampu membawa keluarga-keluarga kita. Kita harus doakan mereka, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai itu terjadi terhadap cucu kita, anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, di Amerika Serikat dan banyak negara lain, semakin banyak anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan. Mau jadi apa ini, Bapak Ibu? Ya, beberapa oleh remaja yang masih muda, banyak gadis remaja memiliki sejumlah anak dari ayah-ayah yang berlainan. Bayangin, Bapak Ibu, ya. Kayak binatang saja, Bapak Ibu. Kan inilah kehidupan yang tidak dibimbing, dituntun, dikembalakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Akibatnya seperti binatang, Bapak Ibu. Maaf, Bapak Ibu, ya. Tapi ini fakta dan kenyataan yang terjadi di dunia, Bapak Ibu, ya. Laporan dari seputar dunia menceritakan tentang jutaan anak yang tuna wisma berkeliaran di jalan-jalan. Banyak yang melarikan diri dari rumah tempat mereka mendapatkan penganiayaan atau dibuang oleh keluarga-keluarga yang tidak mampu lagi memelihara mereka, Bapak Ibu. Nah, ini gambaran bagaimana iblis bekerja ekstra keras, Bapak Ibu. Ya, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, dan ini indikator, Bapak Ibu, apa yang kita dengarkan tadi. Lalu pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, bagaimana agar perkawinan dan keluarga saudara hidup bahagia dan harmonis, Bapak Ibu? Ini suatu pertanyaan yang penting yang perlu kita simak dan dengarkan, Bapak Ibu, dan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita buka dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 11, Bapak Ibu. Kembali pagi hari ini kita dipenuhi oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, ya. Ayat 8 di sana dikatakan demikian, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu, ya, saya adalah salah seorang yang tidak berpengalaman, Bapak Ibu. Bodoh dalam tanda petik, Bapak Ibu. Tapi oleh karenanya saya datang kepada Tuhan supaya Tuhan bimbing saya, Bapak Ibu, supaya Tuhan latih saya, supaya Tuhan perlengkapi saya, Bapak Ibu. Karena saya tidak mau itu terjadi dalam keluarga saya, Bapak Ibu. Ya, apa yang baru kita bicarakan tadi. Oleh karenanya saya mau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, untuk mempelajari Taurat Tuhan. Karena di situ dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah, amin. Haleluya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, ya, saya yakin dan percaya kita aman-aman saja, Bapak Ibu, ya. Lalu di ayat 9 di sana dikatakan titah Tuhan itu tepat. Nah, ya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Wah, luar biasa, Bapak Ibu, ya. Lalu di ayat 10 di sana dikatakan takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, jadi hukum ini diturunkan atas kita supaya kita tidak macam-macam, Bapak Ibu. Yang aneh-aneh akibatnya keluarga kita berantakan, hancur, anak-anak, Bapak Ibu, tak terpelihara dengan baik, menjadi anak yang liar, Bapak Ibu, ya. Lalu di ayat yang 11 di sana dikatakan lebih indah daripada emas. Wah, bahkan daripada banyak emas tua, ya, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tertesan dari sarang lebah. Itulah aturan Tuhan, itulah firman Tuhan, itulah bimbingan Tuhan, itulah pengembalaan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Lalu ayat 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Artinya rumah tangganya tidak berantakan, rumah tangganya tidak mengalami perceraian, anak-anaknya semuanya hidup damai, sukacita, damai sejahtera, istrinya menjadi pohon anggur. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ini dia, Bapak Ibu, ya. Lalu Bapak Ibu, ya, yang kedua, ya, bagaimana perkawinan dan keluarga kita hidup bahagia dan harmonis, Bapak Ibu. Terimalah peranan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita sebagai suami istri tentu ada peran, ada tanggung jawab masing-masing, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari untuk suami, mari kita belajar, Bapak Ibu. Saya pun belajar, Bapak Ibu. Ya, saya pun belajar, ya, karena wah, banyak juga jemaat-jemaat yang datang kepada saya, ya, keluhannya ya keluarga, Bapak Ibu, ya.
Dan khususnya ibu-ibu juga yang lagi bergumul ekstra keras hari-hari ini juga untuk bapak-bapaknya boleh datang kepada Tuhan. Dan itu banyak pesan-pesan yang masuk kepada saya Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya saya juga harus belajar Bapak Ibu. Dan saya sangat bahagia dan sukacita Tuhan pakai saya. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan juga pakai Bapak Ibu juga. Ya, mari Bapak Ibu. Nah, ini untuk suami ya. Mari kita buka di Efesus 5 ayat 23. Di sana dikatakan demikian. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini peran untuk suami, tanggung jawab untuk suami. Jadi sebagai kepala dalam rumah tangga, dan dialah yang menyelamatkan tubuh. Artinya dialah yang menyelamatkan keluarganya Bapak Ibu ya. Jadi ini khusus buat bapak-bapak ini. Ayo mari bapak-bapak kita perlengkapi keluarga kita dengan firman Tuhan ya. Kalau anak-anaknya sudah pada menikah semua, cucunya, mari kita melayani cucu-cucu kita Bapak Ibu ya. Mari haleluya, kita layani dulu Yerusalem kita ya. Lalu di 1 Petrus 3 ayat 7 juga Bapak Ibu, kita masih ingin mendengarkan firman Tuhan ya. Di sana dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah Bapak Ibu ya, saya teringat ketika saya melamar istri saya, mamanya bilang, saya serahkan anak saya Pak. Jadi mertua saya panggil Bapak kepada saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu mana menantu, mana mertua akhirnya, tapi ibu mertua saya mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Dan itu yang saya pegang teguh sampai hari ini Bapak Ibu, karena anaknya diserahkan kepada kita Bapak Ibu sebagai suaminya. Nah, maka itu menjadi tanggung jawab kita untuk membimbing, menuntun, menjadikan dia menjadi ibu seperti pohon anggur Bapak Ibu, yang mengasihi suaminya, yang menyayangi anak-anaknya, dan berdoa juga untuk keluarganya Bapak Ibu. Dan itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu mengingat Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh mertua saya itu, dan janji nikah, akad nikah tentunya Bapak Ibu. Dan itu yang menyelamatkan kita. Itu pun Bapak Ibu kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau enggak, ya enggak ada bedanya seperti apa yang baru kita bicarakan tadi Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita terus semangat Bapak Ibu ya. Jadi di situ dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu, bila bapak-bapaknya tidak menghormati, tidak mengasihi istrinya, apa yang terjadi? Doanya akan terhalang. Dan itu merupakan salah satu faktor alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan Bapak Ibu, karena nggak nyampe Bapak Ibu. Kenapa nggak nyampe? Karena kita tidak memberikan perhatian penuh kepada keluarga kita, khususnya istri kita Bapak Ibu. Nah ini untuk bapak-bapak dan saya ini, haleluya ya. Luar biasa kita diingatkan kembali. Lalu di Efesus 5 ayat 25 dan sampai ayat 29 di sana dikatakan, ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Amin, haleluya, haleluya, luar biasa Bapak-bapak ya. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Wah, haleluya. Ternyata istri kita diibaratkan tubuh kita sendiri Bapak Ibu. Hanya orang bodoh yang mau melukai tubuhnya, hanya orang bodoh yang mau melukai hati istrinya. Amin Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang tidak digembalakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kita digembalakan, haleluya, kita diperlengkapi Bapak Ibu, haleluya ya. Nah ini untuk istri gantian. Kalau tadi untuk bapak, sekarang untuk istri. Tuhan menasihatkan buat ibu-ibu. Halo ibu-ibu, dengarkan ini.
harus rela diperlengkapi oleh firman Tuhan ini buat ibu-ibu ini. Mana ibu-ibunya ini masih semangat ini, masih bersama dengan saya nih? Jangan cepat-cepat pergi. Ayo, ini buat ibu-ibu ini. Kalau mau melihat keluarganya sukacita, damai sejahtera, hidup bahagia dan harmonis, melihat cucu-cucunya, melihat anak-anaknya semuanya. Ibu-ibu, ayo ibu-ibu ya, mari sendengkan telinganya. Haleluya, amin. Siap ya. Nah, ini untuk ibu-ibu ya. Nah, jika Anda seorang istri, seorang ibu, Tuhan ingin agar saudara menghormati suami. Jangan mentang-mentang penghasilannya lebih besar sehingga menyepelekan suaminya. Jangan ya, itu pekerjaan, profesi itulah karunia anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita ya. Jadi sehebat apapun kita sebagai seorang istri, karena ada juga ya istri-istri yang sebagai seorang profesional tentu penghasilannya luar biasa. Tapi ingat ya, bapak itu adalah kepala rumah tangga di rumah. Jadi jangan dibalik-balik. Nanti kita dimarahi oleh Tuhan Yesus. Amin ibu-ibu ya. Jadi luar biasa. Dan membantunya menjalankan peranannya sebagai suami, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus 11 ayat 3, Efesus 5 ayat 33, nanti dibaca ibu-ibu ya. Lalu 1 Korintus 11 ayat 3 di sana dikatakan demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, jadi Tuhan sudah menciptakan, merancang, mendesain sedemikian rupa supaya tidak dibalik-balik, Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu khususnya ini ya. Jadi yang kepala di rumah tangga itu adalah bapak. Hormati. Hormati. Ada ibu-ibu yang tidak menghormati suaminya. Aduh Pak, susah sekali. Nggak ada yang susah. Ibu-ibu, apalagi kalau pagi-pagi mau mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan renungan pagi bersama dengan pendeta Andi. Pasti semuanya dibuat gampang oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, ibu-ibu ya. Jadi nggak ada yang susah. Ayo mari, itu menjadi pergumulan kalau sedang menghadapi hal seperti itu. Dan saya siap dengan tim untuk menopang ibu-ibu yang tengah menghadapi pergumulan ya. Amin Mbak, ibu-ibu ya. Nah, lalu di Efesus 5 ayat 33 di sana dikatakan demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Ibu-ibu, mana ibu-ibunya ini? Ayo ngomong aminnya yang lebih keras lagi nih, lebih keras. Katakan amin. Haleluya ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan sebagai pasangan suami istri? Ada beberapa poin, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah bertanyalah kepada teman hidup saudara, bagaimana saudara dapat menjadi suami atau istri yang lebih baik. Jadi ada keterbukaan, ada komunikasi, Bapak Ibu ya. Jadi saya juga menerapkan prinsip-prinsip ini dalam rumah tangga, dalam keluarga saya pribadi, Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi itu harus tetap saya bangun ya. Itu bagaimana kita membangun komunikasi? Tentu kita harus membangun mesbah doa, Bapak Ibu ya. Harus kita bangun pondok Daud di keluarga kita, di Yerusalemnya kita. Nah, disitulah kita mulai mengadakan komunikasi, hal-hal yang kita bicarakan. Kalau perlu anak-anaknya juga diikutsertakan. Jangan bapak ibunya doa sendiri, atau bapaknya doa sendiri, atau ibunya doa sendiri, anak-anak doa sendiri. Tidak ya, harus dibangun mesbah sama-sama. Amin Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua, dengarkan baik-baik dan berupayalah dengan sungguh-sungguh untuk berubah. Nah, jadi kalau ya suka menyakiti hati pasangannya, ya harus punya komitmen yang kuat ya, ingin berubah, diubah oleh Tuhan. Haleluya ya. Lalu yang ketiga, bersabarlah. Nah, ini dibutuhkan bersabar. Nah, Bapak Ibu, saya dalam segala aspek kehidupan ya, saya menyukai prosesnya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk, sama dengan renungan malam, renungan pagi, Bapak Ibu ya, nggak banyak yang ngikuti kita, enggak kan ya, paling 1, 2, 3, 4 ya nggak apa-apa, itu proses ya. Nah, yang penting kita punya komitmen untuk maju, yang penting kita punya komitmen untuk dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatunya itu berproses, jangan instan mau ujuk-ujuk, jangan Bapak Ibu ya.
Karena waktunya Tuhan itu nggak sama. 1 hari bagi Tuhan, 1000 hari bagi manusia. Sabar. Bagaimana supaya sabar? Minta pengurapan. Nah, kita sudah bahas itu tentang pengurapan. Amin ya. Jadi di sana dikatakan bersabarlah. Butuh waktu bagi saudara berdua untuk belajar caranya membahagiakan satu sama lain. Ya, kita terus belajar. Bapak Ibu, saya pribadi juga sampai sekarang terus belajar bagaimana saya menjadi suami yang bisa diteladani oleh istri saya, oleh anak-anak saya, oleh jemaat-jemaat saya, oleh mahasiswa saya. Luar biasa Bapak Ibu, ketika saya dipulihkan ternyata diam-diam Tuhan pakai saya untuk menjadi model Bapak Ibu. Itu yang membuat saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, kalau saya dipakai oleh Tuhan untuk jadi model Bapak Ibu, jadi teladan Bapak Ibu, makanya ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga dipakai, paling tidak untuk Yerusalemnya, untuk keluarganya. Amin, amin Bapak Ibu ya. Mari semangat terus. Yang terakhir ini terakhir Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, dukunglah keputusannya dan bekerjasamalah dengan sepenuh hati. Sebagaimana dicatat dalam Kolose 3 ayat 18. Jika saudara melakukan ini, saudara akan benar-benar cantik di mata suami. Nah, ini untuk ibu ya. Ya, suami dan Tuhan, bukan hanya suami ya. Suami dan Tuhan, ini untuk ibu ya. Nah, sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 6. Amin. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, jadi luar biasa pagi hari ini kita bisa mengadakan renungan pagi, saat teduh pagi ya. Dan biarlah kita terus berdoa supaya program ini, acara ini dapat berlangsung Bapak Ibu ya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, kami tak henti-hentinya Bapa mengatakan Tuhan Engkau baik, Engkau perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika kami melihat di luar sana Bapa, sungguh sangat menakutkan Tuhan. Oleh karena marilah Bapa terus bimbing kami ya Roh Kudus, agar keluarga kami terselamatkan, anak cucu kami terselamatkan Tuhan. Beri terus kami pengurapan agar kami berkenan untuk terus mau belajar, mau mendengarkan firman-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan rumah tangga yang berbahagia dan harmonis. Buat juga kami menjadi berkat ya Tuhan buat orang lain, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, dari Medan kembali saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.